Thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Nauzubillah. 3 golongan Allah tidak masukkan surga. Dengan kata masuk surga, aroma surga saja tak dapat. Siapa yang pertama? Al-aqu liwalidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Wahai dan Nabi dan saudari Sifma Amelia, dengan sebab nikah ini bertambah orang tua disebut mertua. Mertua juga orang tua Anda. Oleh karena itu, bagaimana Anda bisa baik, patuh, taat dan adil terhadap ayah mengandung dengan mertua pun sama, tidak ada bedanya. Orang tua itu cuma 2 harapan pada anaknya, tidak pernah lebih. Boleh tanya nanti. Pertama, semua orang tua berharap anaknya bahagia dalam perjalanan kehidupannya, bahkan hingga dia menemukan jodoh hidupnya. Yang kedua, semua orang tua berharap anaknya menjadi anak berbakti yang mengurus mereka di semuanya. Cuma 2 harapan. Dan itu banyak sekali hadis secara bakti anak pada 2 orang tua. Seorang pemuda datang pada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah menggendong ibu dari Yaman yang membawanya ke tanah haram. Saya bantu tawafnya, saya bantu sa'inya, saya bantu lontar jambaratnya." Lantas dia bertanya, "Apakah saya sudah membalas budi baik ibu?" Kata Rasulullah, "Yang kamu lakukan itu belum ada apa-apa dibandingkan ibu melahirkanmu. Kamu gendong ibu dari Yaman yang membawanya ke tanah haram. Kamu tidak mempertaruhkan hidup dan matimu, hal mana dilakukan ibumu ketika beliau melahirkanmu." Di riwayat lain, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan orang tua bagi kami?" "Humma jannatuka wa na'ru." Kedua orang tuamu itu adalah sebab bagi kamu masuk ke surganya Allah dan juga sebab kamu berada di nerakanya Allah. Dan itu Nabi dan Sifma Amelia baik-baik dengan kedua orang tua dan mertua. Jangan pernah abaikan mereka, jangan pernah lupakan diri baik mereka, jangan lupakan tugas perjuangan mereka mengasuh dan bersama dengan itu. Oleh karena itu, kita yang kita menikah ini dan Anda yang akan menikah, yang dalam hukum sudah dipandang makruh dan cakap, maka haram memakan makanan di rumah orang tua kita kalau tidak ada izin mereka. Tetapi kita anak tidak punya hak melarang orang tua kita memakan makanan yang ada di rumah kita anak mereka. Kita punya hak melarang. Memani nyomro, bantu kue kombuan, kue biskuit. Rencana kita bawa acara menangan roh. Bunuh keluarnya mereka di meja. Jadi ayah mama kebuka untuk baju dulu. Obat kami ini kan dia tengah senang-senang sajalah. Bunyi lain. PPP pahala. Ayah mak buat undangan yang soleron. Karena PPP pahala. Senang-senanglah. Yang maunya. Maka bahasa siswa saya, kalau tidak mampu membantu orang tua, minimal jangan menyusahkan mereka. Yang kedua, wal maratul mutarajjilah. Istri yang menghardik suaminya, istri yang membantah suaminya tanpa hak, istri yang mengabaikan kewajibannya, dan atau istri yang keluar tanpa izin dari rumah suaminya, ini muncul durhaka pada suaminya. Berarti nama surga, aroma surga harukum. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dikatakan bahwa wanita yang berikan sholat di waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka wanita seperti ini boleh masuk ke surga Allah dari dimanapun yang dia mau. Silakan tolong, itu juga berlapan ya. Karena itu di peristiwa Isra Mi'raj kembali kita pada umat dalam neraka itu banyak sekali perempuan. Laki ya Rasul ada juga, tapi banyak sekali perempuan. Ya. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mengapa di neraka kok banyak perempuan?" Kata Rasul, sebahagian besar sifat perempuan itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ibu yang sudah punya suami dan nanda Sifma Amelia yang bersuami nantinya, pandailah berterima kasih kepada suamimu. Sambut kedatangan dengan wajah cerah, cantik-cantik, berpantas-pantas dirilah untuk suami. Ya, terimalah dengan ikhlas apapun yang halal yang suami buat. Jangan pernah menuntut sesuatu di luar batas perempuan. Yang terakhir, buat siapa buat suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Para muslim nanti dimakan juga buat suami yang tidak menafkahi keluarganya. Ini dayus. Jangan kata masuk surga, orang masuk surga hanggup.
Ya, cemburu dalam bahasa syar'i dan nawi bukan nafsiyah. Maka ada 3 fikih jika suami cemburu pada istrinya dalam bahasa syar'i. Yang pertama, maka sungguh suami itu akan diberikan dari nafkah untuk memenuhi hajat kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua, maka sungguh suami itu akan menjaga, memuliakan, melindungi istrinya dari fitnah dan mara bahaya yang mungkin terjadi. Yang ketiga, maka sungguh suami itu akan membangun tempat tinggal untuk segenap anggota keluarganya plus istri sebagai ratu dan pemaisuri di rumah tangga dan keluarganya. Ingat bahwa kebaikan dari Allah yang kita dapati dari Allah itu setengahnya sangat bergantung pada bagaimana seorang suami itu bisa berbuat baik dari Allah terhadap istrinya. Ingin rumah tangga bahagia, salat waktu jangan pernah abaikan, tingkatkan pemahaman agama, komunikasi baik terhadap kedua dan keluarga Anda, bangun komunikasi berguna dengan lingkungan di tempat Anda berfungsi di nantinya. Dan hal paling utama sekali perlu diingat bahwa masing-masing pasangan suami istri jangan pernah melupakan kebaikan pasangan kita walaupun kecil apapun. Ulang lagi, masing-masing suami istri itu jangan pernah melupakan kebaikan pasangan kita walaupun kecil apapun, ya.